Pemirsa, inilah Pintok, saya Tantri Murdopo. Kita akan berbincang seputar pemanggilan Hasto Kristianto. Apakah ini upaya untuk membungkam suara? Sudah bersama dengan saya, pengacara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, yaitu Yohanes Obelin Lumban Tobing. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Ini kayaknya berjuang terus ya, Bang? Yes, berjuang terus. Saya mau tanya dulu, apa kabar Pak Hasto? Kabar Pak Hasto, ya melihat situasi sekarang, ya lagi tidak menyenangkan nih. Apa yang paling dirisaukan sebetulnya, Bang? Dirisaukan sih tidak ya, ini tapi sangat mengganggu. Oke. Jadi ini sebetulnya ada pemanggilan KPK, ada juga pemanggilan dari Polda. Dari kedua pemanggilan tersebut berusaha untuk kemudian dilakukan, datang, tapi ada beberapa hal lainnya. Paling update apa informasinya, Bang? Yang pertama, Mbak Tantri saya sampaikan, di Polda itu ada 2 laporan. Satu di Krim yang ditangani oleh Subdit Kamnek, satu lagi di Krimsus. 2 laporan. Jadi kami sudah datang, saya sudah menghadap ke Pak Direktur di Krimsus pada waktu pemanggilan pertama, yang kemudian juga saya sudah menghadap langsung ke Pak Dirkrim ke Pak Wira kan, dan Pak Hasto sudah diperiksa di Kamnek. Kan beritanya juga kita sudah lihat. Sudah lihat. Nah, sudah baca juga. Selesai kita diperiksa, walaupun tidak selesai tuntas karena baru sampai di pertanyaan keempat sudah berhenti. Itu apa yang terjadi, Bang? Kenapa kok kemudian? Karena kami mempertanyakan materi perkara yang ditanya. Pak Hasto dipanggil saat wawancara di SCTV. Nah, Pak Hasto kan tentu dipanggil sebagai narasumber. Terus dalam pembicaraan-pembicaraan itu topiknya dilaporkan di Polda. Loh, ini kan produk jurnalistik. Nah, kami berharap bahwa ini adalah kewenangan pers, ini adalah produk jurnalistik, maka kami minta penyidik panggil dulu tuh SCTV untuk diperiksa. Bahkan Dewan Pers sudah bicara, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa tidak ada tindak pidana di situ. Ini murni adalah produk jurnalistik. Tindakan wawancara. Seperti biasa. Nah, karena mungkin gongnya terlalu kencang, kita masih di Polda, baru rencana mau makan siang, waktunya kalau tidak salah 2 jam lah ya. Sudah dapat kita panggilan KPK untuk datang hari Senin kemarin itu. Jadi sangat cepat. Jadi itu runtutannya ya, Bang? Ini hanya segera, runtutannya langsung terjadi di KPK. Dalam waktu 2 jam? Nah, jadi kita bertanya, kok cepat sekali ya gitu. Jadi kemudian hari Senin kemarin datang ya, Bang? Hari Senin kami datang. Jadi sebagai warga negara yang baik? Warga negara yang baik, yang taat hukum. Dan memang salah satu sikapnya Pak Hasto ini adalah memang menjunjung tinggi dijalankannya proses hukum yang baik, maka dia datang. Datang sebagai saksi sebetulnya kan, Bang? Undangannya sebagai saksi. Berarti kan boleh datang, boleh tidak kan sebetulnya? Ya, namanya undangan diklarifikasi, boleh datang, boleh tidak. Kan gitu. Tapi Pak Hasto menunjukkan sikap yang baik. Dia bersedia datang. Dan saya yang mendampingi beliau di sana. Diterima di sana? Diterima. Kemudian? Nah, diterima. Akhirnya kita begitu nyampe di tempat KPK, kita catat administrasi, daftar. Seperti biasa lah prosedur umumnya. Kita tunggu sebentar, bahkan kita lebih cepat lebih awal tuh. Pemeriksaannya diminta jam 10, kita jam 10 kurang masih sekitar 15 menit atau 20 menit lah. Nah, kita selesaikan semua, maka penyidiknya turun, Pak Hasto saya antar sampai ke pintu untuk naik ke lantai 2. Nah, Pak Hasto naik, kami kembali ke ruang tunggu. Jadi Pak Hasto sendiri, Abang di bawah? Ya, karena kami juga bertanya kepada penyidik KPK agar berdasarkan secara ini juga, KUHAP juga kan diatur juga. Tapi menjadi silang pendapat bahwa karena lagi saksi tidak perlu didampingi. Kenapa saya bertanya secara detail, Bang? Saya ingin tahu bagaimana penyitaan itu terjadi itu loh, Bang. Penyitaannya belum di situ. Nah, jadi setelah Pak Hasto kami antar, kami duduk, memang kami bersepakat akan jumpa pers dengan teman-teman media karena mereka sudah banyak menunggu di luar. Kami hanya duduk sebentar 5-7 menit, kami keluar. Yang hadir di situ saya ada Bang Patra, ada Roni, ada saya
kita bertiga lengkap tuh. lah berarti ya. Lengkap lah, kami keluar ke lobi KPK, teman-teman media sudah kumpul, ya sudah kita mengadakan jumpa pers lah. Ya, seperti yang bisa kita lihat seperti biasa. Kita lihat beritanya kok itu. Ya. Nah, selesai kita menyampaikan di depan teman-teman pers, saya sendiri yang langsung telepon Kusnadi. Mas Kus kan? Oke, muncullah ini. Dengan alasan saya mau ajak makan nih, karena saya udah tahu pasti Pak Hasto. Jadi salah abang lah ini ya, muncul si Kusnadi ini kan udah ditelepon abang ya. Nah, saya telepon langsung, nggak aktif. Saya WA centrang 1. Wah, ini masalah ini. Saya cari kemana-mana, saya cari ke ini nggak ketemu. Saya nggak bingung, saya coba tanya di teman-teman di DP ada nyampe nggak Mas Kusnadi di sini, nggak ada. Nah, saya feelingnya udah nggak enak. Akhirnya kita bersikap, kita tunggu, ya sudah. Ternyata itu jam 10 lebih, jam 2.45, Pak Hasto turun ke bawah. Udah marah Pak Hasto. Ternyata di sewaktu begitu, akhirnya kan baru saya ketemu dong. Akhirnya saya tanya, kemana Mas Gus? Kita tanya tuh prosesnya. Jadi disampaikan. Jadi pada waktu abang lagi wawancara, saya ada penyidik KPK. Dia pakai masker, pakai topi, baju putih. Dia datang tuh menghampiri saya. Dia bilang. Jadi datang menghampiri Kusnadi. Datang turun dari lantai 2. Kita cari videonya, orang ketemu kok. Jadi ada buktinya. Ada buktinya lengkap. Itu yang kita laporkan ke Dewas. Nah, jadi dalam pembicaraan itu dia bilang, Mas Kusnadi dipanggil Bapak, dipanggil Pak Hasto, Bapak minta handphone. Ya namanya ajudan dibilangin begitu, ujuk-ujuk lari dong. Itu pancingannya untuk naik ke atas. Naiklah di lantai 2. Nyampe di lantai 2 langsung diintimidasi langsung di situ. Ditekan udah. Bentuknya seperti apa penekanannya, Bang? Kamu ya yang rusakin handphonenya Harun Masiku. Lo kan tidak kenal. Memang nggak kenal. Ajudan ini juga nggak ngerti apa-apa. Staf ini nggak ngerti apa-apa. Kenal juga enggak Harun Masiku. Ditanya gitu ya sontak dia bilang, enggak Pak. Wah kamu jangan bohong kamu. Kamu kalau bohong kamu nanti kamu masuk neraka. Gitu-gituin. Ini sampai urusan neraka juga, penyidik KPK udah ngurusin neraka sekarang. Ya kan? Enggak Pak, saya nggak ada. Enggak. Udah, sini handphone kamu. Ini tas, buka. Gitu. Dan itu semuanya barang-barang Pak Hasto yang diambil? Ya, jadi dibukalah, digeledah. Dia kan melawan. Nah, karena merasa itu barangnya dia. Barangnya dia dan barangnya Pak Hasto yang harus dipertanggungjawabkan, kan gitu. Ya, jadi terjadilah perlawanan. Jadi rupanya dalam penggeledahan penyitaan ini sudah 2 jam dilakukan, Pak Hasto ditinggal sendiri. Udah 2 jam Pak Hasto sampai kedinginan tuh, kalau nggak salah pernah dengar beritanya tuh. Saya sampai kedinginan tuh. Nah, karena dilihat ini, Pak Hasto dengar-dengar ribut-ribut, dia keluar. Ditanya, Kus kamu ngapain di sini? Katanya suruh Bapak. Ini mau minta handphone. Saya nggak ada suruh apa-apa. Saya nggak ada suruh apa-apa. Kamu turun kamu. Ini saya diminta Pak handphonenya. Enggak, kamu turun, nggak boleh. Kamu nggak boleh melakukan ini. Tapi barang-barang sudah terlanjur diambil. Sudah terlanjur diambil. Nah kembalikan, nggak bisa dikembalikan. Terus, yaudah kalau begitu saya keberatan. Kamu undang saya ke sini baik-baik kok, saya sebagai saksi kamu perlakukan begini. Ya kan? Kalau begini ceritanya saya nggak bersedia untuk kamu periksa kembali gitu. Ribut lah itu. Jadi jam 3 kurang turun ke bawah. Ya setelah wawancara sebentar di mobil kami bicara lah. Nah, kami bicara sampai di DPP. Ya sudah kita ambil sikap. Saya, Patra dan Roni kita susun pembuatan laporan ke Dewan Pengawas KPK. Nah, kami selesaikan itu. Kami buat draftnya lengkap semua, bukti-buktinya. Malam kami sampai di KPK tuh. Sekitar udah mau hampir jam 9. Berarti hari itu juga ya, Bang? Hari itu juga. Nyampe di sana, ya tinggal security. Ya, Bapak boleh tinggal suratnya, cuman nggak ada tanda terima. Ya, kami percuma juga kan. Nah, akhirnya kami balik ke DPP untuk kembali besoknya. Besoknya kami datang, jam 1 lengkap diterima tuh. Jadi, saya diterima mungkin stafnya dari Dewas yang namanya Pak Amir. Terus saya juga komunikasi dengan salah satu komisionernya Dewas. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Bahwa memang kami sudah melaporkan ini. Terus kami minta bahwa sungguh kami keberatan. Kami apapun ceritanya, kami sudah baca SOP bagaimana cara melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dan juga memperlakukan saksi. Dan bagaimana caranya memperlakukan saksi. Jadi kami sungguh protes keras.
Kami sungguh keberatan dan sampai kapanpun ini harus kami lawan. Jadi itu ada handphone, ada apa berkas, apalagi lengkap semua. Jadi yang bikin offsetnya si Rosa ini, di situ ada yang disita, Tantri. Ada dokumen penting, dokumen rahasia milik partai. Nah, jadi yang itu ikut terambil tersita di situ. Ya. Nah, jadi itu kenapa dibilang dokumen penting miliknya partai, bahwa di situ ada arahan-arahan Ibu Ketua Umum, petunjuk-petunjukan soal penempatan calon-calon kepala daerah di seluruh kabupaten kota, ya kan? Tindakan-tindakan strategis yang harus mau diambil dalam rangka untuk pemenangan pilkada serentak. Nah, offsetnya di si Rosa itu milik partai, Tantri, milik PD Perjuangan, bukan miliknya Pak Hasto. Pribadi Pak Hasto. Oke. Nah, apalagi milik Kusnadi ya? Apalagi milik Kusnadi, yang tidak ada urusannya dengan materi perkara yang sedang dipanggil saat ini. Ya. Nah, jadi ada uang juga yang 130 juta, itu pun perdebatannya panjang. Kalau Kusnadi itu nggak betul-betul protes habis, mungkin uang itu juga bisa diambil tuh. Ya. Nah, jadi ditunjukkan, Pak, nggak boleh Pak, nanti saya dituduh. Ini uang dari partai yang ditugaskan Ibu untuk beli tiket untuk berangkat ke ND. Oke. Nah, jadi nanti dituduh saya menghilangkan uang. Atau disuruh penggelapan. Bapak tanggung jawab siapa, Pak? Nah, dengan memelas si Mas Kusnadi ini minta, dan itu pun lama. Itu hampir 3 jam baru setelah kita mau pulang baru dikasih duitnya tuh. Oke. Jadi sebegitu arogansinya lah si Rosa ini melakukan penggeledahan penyitaan terhadap yang dia tidak bisa secara profesional, yang mana ada urusannya dengan pengembangan materi perkara, yang mana tidak ada. Yang tadi Rosan tadi yang Abang katakan tadi yang menggunakan masker, kacamata yang turun ke bawah, pakai topi lagi, untuk mengambil Kusnadi naik ke atas. Memanggil Kusnadi untuk naik ke atas. Yang dibilang dipanggil Pak Hasto ke atas tadi itu. Oke. Sekarang langkah apa saja yang akan diambil tadi ke Dewas akan dilakukan, kemudian? Setelah ke Dewas, terus kami sudah ke Komnas HAM. Oke. Terus kami ada juga perlindungan LPSK, perlindungan saksi. Dan dalam pernyataan si Mas Kusnadi kemarin, dia sungguh keberatan dan ini terganggu, yang namanya juga diintimidasi dan ancam-ancam gitu kan. Diperlakukan seperti itu dan berharap nanti Komnas HAM agar segera untuk dipanggil Kapolri. Harus ada tindakan tegas terhadap anggota-anggota yang arogan seperti ini. Ini apapun ceritanya, ini pelanggaran kode etik. Terus kemudian bahwa dia bersikap tidak personal, arogan. Ini justru sikapnya Rosa ini mempermalukan KPK. Ya kan, masa KPK yang sebesar itu kan yang kita jaga, kita dukung untuk penguatan KPK, dananya yang puluhan triliun untuk digelontorkan buat supaya KPK ini bagus, tapi dengan sikap-sikap yang seperti ini bikin rusak KPK. Maksud Abang takut nanti ada juga upaya-upaya seperti ini kepada pihak-pihak lain? Ya, kalau begini cara-cara mental penyidiknya seperti ini, modelnya arogansi seperti ini, loh, yang rusakkan lembaga KPK. Maka harus kita pisahkan nih, yang penyidik-penyidik seperti ini dari KPK. KPK harus kita jaga dong. Kita jaga, kita lindungi, kita kuatkan. Karena bagaimanapun KPK masih perlu saat ini di negara ini. Ya. Dan itu juga KPK kan juga dibuat atas arahan. Itu dia yang bikin kita sakit luar biasa. Ibu Mega juga kan sebetulnya. Iya, Ibu Mega menjadi presiden, dia pisahkan Polri dari ABRI supaya terjadi independen. Ibu Mega habis itu mendirikan namanya Mahkamah Konstitusi. Kemudian membentuk lembaga, membangun KPK ini. Ya kan? Sekarang kita jadi pesakitan ini terhadap 3 lembaga ini. Tapi ngomong-ngomong Bang, sedikit saya ingin agak ke belakang. Untuk kasus Harun Masiku itu apa yang terjadi sebetulnya ya Bang? Pemanggilan kembali ya? Nah, itulah yang jadi pertanyaan kan. Jadi saya kan baca. Banyak ini ya, saya buka ya. Sepertinya kok tanda tanyanya jadi banyak gitu. Betul. Nah, jadi di surat panggilannya Mas Hasto itu, ini saya biar kita clear lah ya. Nah, sebentar nih, saya bukakan sebentar. Nah, saya bacakan. Jadi dasarnya untuk memanggil kita ada di poin 5 bahwa dulu sprindik ini pernah dikeluarkan tahun 2020 saat terjadi perkara itu. Nah, kepada sprindik yang 2020 ini, si 3 terdakwa ini udah selesai proses hukumnya. Sudah selesai? Sudah bebas kan. Bahkan sudah bebas. Bebas itu sampai kasasi Mahkamah Agung. Nah, kemudian dasarnya untuk manggil kita diperintahkan sprindik dengan nomor B/2020
/01/06/2023 tanggal 5 Juni 2023. Oke. Nah, yang kemarin yang terakhir ini. Maka pertanyaan kita, ini kan kalau kita mau diundang nih, kita lihat petunjuknya, apakah dengan dasar sprindik yang baru yang 5 Juni 2023 ini, dasarnya kamu panggil-panggil Pak Hasto hari ini. Padahal sudah selesai yang sudah kemarin. Sudah selesai. Ya. Nah, ini pun kalau ini pun dipanggil terhadap yang mana nih? Nah, cuman kan jujur aja yang namanya sprindik ini, Tantri, kita nggak bisa pernah dapat nih. Ini udah kayak ini nggak bisa kita cari ini dari mereka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Bahkan yang paling menyedihkan, sikap arogansinya si Rosa ini. Dia bikinlah penyitaannya, penggeledahannya itu. Jadi di mana-mana secara hukum, ya kan, digeledah dulu, baru disita dulu. Iya, oke. Nah, ini kan kalau mengacu kepada SOP, ini kan boleh dilakukan, boleh penyidik KPK melakukan itu. Tetapi lihat dong dalam uraian itu, kalau yang sifatnya apa? Terjadi hal-hal yang betul genting, yang namanya OTT. Nah, dia tidak perlu minta izin ke Dewas tuh. Di SOP ini harus dia melakukan penggeledahan, penyitaan, bahkan apa itu merekam apa namanya? Kalau mau merekam orang itu apa namanya? Apa, Bang? Mau merekam seseorang itu, perekaman itu harus ada izin dari Dewas. Oke. Ya. Nah, terhadap kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, jadi dia boleh melakukan itu. Maka kita tidak pernah salah ketika memang itu memang on the track dilakukan pada tempatnya. Nah, hari ini kan surat panggilannya saksi kok ini Mas Hasto ini. Ya kan? Judulnya juga saksi. Nah, yang bikin tadi lanjut ceritanya, dibuatlah berita penggeledahan dan penyitaan ini terhadap tanggalnya yang dibuat tanggal 23 April 2024. Jadi kita digeledah hari ini, tanggalnya ini. Nah, pertanyaan saya, ini saking kelabakan si Rosa ini, saya nggak tahu ini perkara siapa, di copy paste lah ke situ, dibuat kali itu hanya cuma rubah nama. Nah, inilah tanggalnya rupa diubah. Nah, iya, kan nggak profesional banget dong. Nah, kemudian inilah menjadi bahan kita untuk di pra-peradilan itu. Tapi di pra-peradilan sprendik bisa keluar ya, Bang? Kenapa? Sprendiknya bisa keluar ya? Bisa keluar. Nanti kan diuji dong. Kan dia kalau nggak sampai majelis hakim meminta dia nggak mau menyerahkan, wah udah repot ini. Kan dia harus perlihatkan dasarnya memanggil karena apa, yang mana. Ada 2 sprendik. Kamu jelaskan dulu yang 2 sprendik ini. Karena kita di pra-peradilan itu kita tidak membahas materi perkara. Soal tata cara nih. Kamu jadikan seseorang dasarnya panggil apa, kamu menjadikan penggeledahan itu penyitaan dasarnya apa, kamu jadikan seseorang jadi tersangka dasarnya apa, itu. Kita nggak bicara materi perkara. Bang, ketika ada asumsi di luar sana, yang membaca, yang mengikuti informasi ini mengatakan bahwa ini pukulan keras, ingin membungkam PDIP, ingin berangus Hasto, apakah ini menjadi benar adanya menurut Anda sebagai jadinya seperti itu. Saya nanti boleh saya serahkan ke Tantri, nanti saya ada data dokumen bahwa kita ada indeksnya, mulai dari tahun lalu, mulai dari adanya pencalonan para calon presiden, dan wakil presiden, terus nggak lama kemudian ada putusan terhadap uji undang-undang soal persyaratan calon umur untuk wakil presiden, lewat yang di MK lewat pengujian nomor 90 itu, ya kan? Maka diputuskanlah persyaratan calon wakil presiden. Nah, kalau Pak Hasto bicara itu kencang, nah ini sudah ada penerabasan hukum, sudah ada cawe-cawe, ada permainan, ada ini, oh nggak boleh, buka perkara ini langsung, masiku. Oke? Oktober dinyatakan calon wakil presiden, ya kan? Buka lagi, masiku, gini-gini terus. Coba. Putusan perkara udah selesai. Jadi ini selalu jadi kartu trufnya yang dibuka. Sementara nggak ada kaitannya, Tantri. Jadi di persidangan itu kan sudah dibuktikan. Itu kan namanya jaksa kan penuntut. Dia harus bisa buktikan dong. Apa perannya si Saiful, apa perannya Tio, apa perannya Wahyu. Kan di tracking juga semua tuh telepon-teleponnya. Di mana pembicaranya. Sedikit pun tak ada buktinya kaitannya terhadap Mas Hasto. Jadi kalau Mas Hasto kencang bicara soal demokrasi, penegakan hukum, segala macam, apalagi terkait soal kalau udah bicara bansos nih, udah langsung tuh buka Harun Masiku. Jadi ini tim kuasa hukum selalu standby ya, karena
Setiap kali Selalu. ada nada yang kencang sedikit, sudah pasti nih harus Sudah pasti. merapat. Nah, jadi indeks ini kan kita nggak ngada-ngada. Iya. Dari semua teman-teman media kan kita lihat. Iya. Jadi kalau sudah Pak Hasto ini mengkritisi kebijakannya Pak Jokowi, pemerintahan ini, udah. Kalau udah kan Pak Hasto ini kan lantang sekali nih, mengkritisi kan. Ya. Nah, udah. Kalau dikritisi, udah langsung ada panggilan Harun Masiku. Tapi ini kan ada upaya yang kencang nih dari tim kuasa hukum untuk kencang banget. melawan. Ya, mungkin bahasanya bukan hanya kencang aja, tapi kencang banget. Kencang Kalau banget. saya mengikuti kalimat anak muda zaman sekarang. Iya, kencang banget. Kencang banget berarti akan terus-terusan kita gempur terus. Nggak Begitu? gempur, maksudnya gini dong. Kita kan tentu dengan cara-cara hukum yang baik. Ada perhitungannya. Ya, tentu dengan cara-cara, ada kaedah-kaedah hukum yang perlu kita pergunakan. Nah, jadi saya tekankan bahwa ini niatan kita sebagai warga negara yang baik, saya sebagai praktisi hukum, ini untuk kita harus jaga lembaga KPK ini. Kalau punya penyidik yang ugal-ugalan seperti ini, boleh dibilang nggak profesional, ini yang rusak lembaga KPK-nya. Jadi kita mau menjaga itu, jadi harus kita pisahkan nih. Harus kita pisahkan ini, jangan ada rosa-rosa yang seperti ini di KPK. Ya kan? Nah, jadi yang saya menjadi pertanyaan setelah kita ngikutin udah hampir, saya udah mulai dari Senin ya sampai hari ini berarti hari ketiga lah ini ya, 3 ya. Hari ketiga, jadi kita bertanya-tanya nih sebenarnya, Rosa kok sebegitu beraninya melakukan ini? Maka pertanyaan saya, siapa di belakang Rosa? Ya kan? Siapa di belakang Rosa dia berani Anda melakukan mulai itu? menyelidik dan melihat iya lebih dong, jauh. nanti kan kita cari tahu siapa di belakangnya. Tapi sudah tahu, Bang? Sudah Namanya tahu? lagi sedang selidiki. Jadi sedang kita cari tahu. Nah, jadi ini keseruan kita bersama bahwa KPK kita kuatkan, kami pun tidak mau diperlakukan seperti ini. Dalam konteks bahwa apapun, PD Perjuangan ini, Tantri, bukan partai kaleng-kaleng. Ini partai besar. Ya, 2 kali memenangkan Pak Jokowi jadi presiden. Ketiga kali kita hat-trick di parlemen. Ya, jadi diperlakukan seperti ini. Kalau ke Sekjen PD Perjuangan, yang adalah bagian lambang dari partai, kehormatan partai, saya nggak bisa bayangkan kalau ke masyarakat kecil diperlakukan seperti ini. Wah, bahaya. Kok sepertinya Abang sudah tahu siapa di balik ini? Bukan, kalau soal dibalik kan kita harus lagi sedang ngikuti. Oh, oke. Ya kan? Nah, jadi pokoknya kalau Pak Hasto bicara lantang soal penegakan hukum, demokrasi, selalu yang didatangkan Harun Masiku. Tapi saya lihat kalau tadi Abang mengatakan bahwa ini ada grafiknya gitu ya, setiap kali ada serangan baliknya gitu. Berarti apakah ini sudah titik puncaknya? Saya lihat Pak Hasto marah sekali loh. Saya bisa melihat eskalasinya ini yang paling puncaknya. Maka dalam apakah betul begitu? bentuk protes kita ini kan kita kan juga terukur nih. Upaya-upaya hukum kan kita lakukan. Ada Dewas sudah kita lakukan. Kemarin ke Komnas HAM minta perlindungan saksi. Hari ini tim TPD ini melalui Bang Petrus akan bawa nih jam 2 nanti di Mabes Polri. Apa yang akan lakukan jam 2 nanti? Loh, melaporkan dong perampasan aset-aset yang bukan miliknya Pak Hasto. Tadi yang milik partai tadi yes. Ya. Ini poin pentingnya. Nih, ini seluruh kita PAC ranting DPC di DPD provinsi ini marah nih atas perilakunya si Rosa ini. Ini udah marah nih. Kamu bisa bayangin kalau 500 kabupaten kota nih DPC kalau bertindak semua. Oh, ini nggak main-main. Ini padahal mau akselerasi untuk pilkada besok. Loh, kita digangguin ini Tantri. Kita mau lagi konsen untuk pilkada kok. Ya kan? Ini bagian sikap partai yang harus juga dijaga dan dilindungi. Gitu. Informasi ini sudah tersebar ya, sudah tahu semua. Langsung begitu terjadi malam langsung instruksi ke seluruh cabang ranting dan kabupaten kota. Langsung jalan tuh. Hari ini udah banyak bersuara, nanti bisa Tantri bukain tuh di media sosialnya PD Perjuangan. Itu semua udah teriak tuh. Berarti dalam artian bahwa ini kan tadi kan saya bisa katakan bahwa ini eskalasinya sepertinya sudah ada di titik bahwa karena kemarin sudah selalu digempur, ini sepertinya sudah di titik yang harus jadi marahnya sudah di titik yang sudah. Jadi memang kita betul-betul kita sangat tersinggung, kita cukup marah besar, maka perlawanan terhadap arogansi itu yang kita lawan. Bukan kepada lembaga KPK-nya, tolong dicatat tuh. Bukan kepada lembaga KPK-nya, tapi terhadap perilaku orang itu. Kemarin juga sudah ke Dewan Pers mengatakan juga sudah aman ya? Sudah tidak aman, ada apa-apa Dewan ya? Pers sudah bilang ini
Ini ranah jurnalistik kok, nggak ada tindak pidana di situ. Jadi sepertinya seakan-akan semuanya terbukti bahwa tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Satu demi satu sudah mulai terbuka ya Bang? Nah kalau kayak narasumber dilaporin polisi nanti, terus siapa yang mau bicara dong di Republik ini? Ini kan lama-lama media juga, semua jurnalistik juga kan bisa gulung tikar nih. Masa setiap wawancara narasumber dilapor-laporin. Nah jadi kembali ke zaman dulu. Zaman dulu itu, zaman-zaman Belanda dulu itu, kalau untuk menghantam dulu jagoan-jagoan di masing-masing daerah itu untuk melawan pemerintah itu ini dibikin tuh alat penguasa raja-raja itu tuh, suruh tangkap tuh, nah gitu-gitu. Jadi aduh, Abang merasanya kembali ke udah nggak bener lah, udah nggak benar. Demokrasi sudah nggak ada. Semuanya udah kita miris lah. Ini di titik nadir soal demokrasi, penegakan hukum, supremasi hukum itu udah. Karena jelas yang dibidik adalah sekjen partai. Iya, jadi sementara banyak persoalan hukum hari ini. Coba apa kabar tuh? Tambang ilegal yang di daerah mana tuh? Terus apa kabar hari ini judi online 200 miliar per hari? Maksud Abang kenapa tidak menyidik itu saja? Ini banyak Pak. Kenapa harus menyidik yang banyak? Terus masalah narkoba hari ini, narkoba nggak selesai-selesai. Loh ini Pak Hasto ini bukan pejabat negara, bukan gubernur, bukan menteri, bukan ketua banggar. Tapi kan menentukan. Loh, menentukan tapi dalam sikap partai dong. Kuncinya kan di parlemen. Ya. Emang dia bisa melakukan apa saja? Emang dia bisa mendatangkan anggaran? Mana bisa? Oke. Tapi kalau ini terus dilakukan, kira-kira akan... kita lawan dong. Oke. Sampai kapanpun kita lawan. Oke. Itu. Apa catatan pentingnya, Bang, di akhir perbincangan kita ini? Catatan pentingnya nggak gini lah. Jadi harapan kita, saya yang sangat merasakan nih kan, saya ini praktisi, saya ini lawyer. Ya, berharap jujurlah penegakan hukum di zamannya pemerintahan Pak Jokowi ini boleh dibilang memang sudah rusak penegakan hukumnya. Nah, jadi betul-betul lah. Cuma ini kasus yang lagi rame nih, kasusnya Vina di Cirebon. Nah, ini semua udah para protes nih, semua elemen masyarakat bicara. Sitivitas dari kampus semua, para praktisi-praktisi hukum, ekonomi, budaya. Ini kalau ini semua ribut-ribut terus kan ini juga mengganggu stabilitas negara. Kalau ribut-ribut begini terus nih, siapa nih yang investor mau datang nih? Ya kan, kalau investor nggak datang terus gimana nanti kan bisa selesai apa enggak kan gitu? Iya kan? Nah itu maksudnya. Jadi kita maunya biarlah semuanya landai, jangan ada yang ribut-ribut ya. Tapi kita jangan diganggu-ganggu gitu. Jadi kita lihat nanti bagaimana proses berjalan ya Bang ya. Tapi kan tadi Abang sudah jelas sebagai bagian dari kuasa hukum Pak Hasto, kita akan terus lawan sesuai dengan porsinya. Betul gitu dong, ya Bang ya. dengan prosedur hukum, yang ada gitu kan. Sebagai warga negara yang baik tetap menghargai apapun yang terjadi, prosesnya seperti apa. Tapi tolong jangan ganggu kami, itu jelas. Iya dong. Ya? Karena kita diganggu terhadap perkara-perkara yang nggak masuk akal, yang tidak ada kolerasinya dengan materi-materi penyidikan hari ini. Terima kasih banyak ya Bang, sudah berbagi di sini. Selamat bertugas. Salam untuk Pak Hasto. Baik, disampaikan Tantri. Yang penting sehat-sehat semuanya. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Dan harapannya ini bisa semua bisa segera selesai karena warga masyarakat juga yang jadi pusing karena ribut-ributnya ini loh Bang. Yes. Yang rugi itu warga masyarakat biasa kami ini loh. Ya. Terima kasih banyak. Yo, sama-sama Dan Tantri. pemirsa sampai jumpa di Pintok berikutnya untuk insight-insight lainnya.